Halo guys, kenalkan nama aku Terana. Aku dari 2SIC. Di sini aku akan menjelaskan framework lanjutan yaitu mengenai CRUD lanjutan. Kita lanjut ke codingan. Yang pertama kita bikin dulu nama foldernya yaitu di dalam SRC. Lalu di asetnya kita bikin aja di SRC ini, terus kita bikin new folder. Kita bikin yaitu pertemuan 3. Biar kita nggak pusing nyari-nyarinya, kita bikin aja foldernya pertemuan 3. Yang pertama, kita akan membuat external style CSS. Di sini berisi eksternalnya aja, yaitu ada colornya white, terus background colornya, aku pilih warna ini, terus paddingnya 10 px, lalu ada border radiusnya 5 px. Selanjutnya, kalau udah itu kita bikin kelas baru yaitu namanya external style GSX. External GSX ini di sini kita import dulu rich from rich, lalu kita import external style CSS yang udah kita buat tadi sebelumnya. Di sini tanda titik di sini untuk memanggil kelas, lalu ID ini atau tanda ID itu untuk memanggil ID-nya. Lalu ada const external style, buka kurung tutup kurung, lalu buka kurung, return div class name external, ini contoh external CSS div. Lalu kita export default menggunakan external style yang udah kita buat kelas ini. Lalu selanjutnya ada inline style GSX. Di sini terdapat import rich from rich-nya juga yang kayak tadi. Lalu ada fonts inline style-nya, buka kurung, tutup kurung. Lalu ada decon style-nya. Lalu ada colornya white. Tapi di sini kita tidak menggunakan seperti ini kan, kalau di sini menggunakan tidak ada tanda komanya gitu, titik komanya. Kalau di sini ada. Jadi dia cuma pemanggilan di situ doang. Lalu ada background colornya blue, paddingnya 10 px, border radiusnya 5 px. Kita tutup, lalu kita return div style. Ini contoh inline CSS. Gunakan div lagi. Lalu kita ekspor juga defaultnya menggunakan inline style yang kelas kita buat pada saat ini. Terus kita masuk ke model style GSX-nya. Di kelas ini kita import dulu rich-nya, lalu kita import style-nya menggunakan model style titik modul dengan CSS-nya. Lalu ada const model style, kita buka kurung tutup kurung, baru return div class name style modul, baru ini contoh CSS modulnya, lalu kita tutup dengan div lagi. Baru kita ekspor lagi default dengan modul style. Lalu ada modul style titik modul dengan CSS. Tadi kan modul style titik GSX. Ini modul style titik modul titik GSS, sama seperti yang di atas ini. Di atas ini external GSS CSS, lalu di sini external style GSX. Lalu selanjutnya di sini ada modul menggunakan color white. Nah, di sini muncul dia warnanya karena kita tidak menggunakan tanda petik. Lalu background colornya aku pilih warna ini, paddingnya 10, border radiusnya 5 px, sama seperti sebelumnya. Terus yang terakhir tuh ada produk CRUD GSX. Di produk ini kita import dulu use state-nya, lalu use effect-nya from rich. Lalu kita masuk ke const product CRUD. Di sini kita akan menambahkan rich manajemennya, yaitu ada const product CRUD karena kita akan membuat CRUD produk. Lalu ada const, lalu ada product, set product, use state, lalu const
set title ini sesuaikan sama namanya title, produk, price. Kita menggunakan use state, tetap di sini kita pakai tanda petik. Lalu cons price, baru set price. Kita menggunakan use state, tetap use state, semuanya tetap use state. Lalu ada cons kategori, set kategori dia, cons image, set image, cons edit index, lalu ada set index lagi, cons description, ada set description, lalu cons rate, lalu ada set rate, cons count, lalu set counts dengan menggunakan use state-nya. Setelah itu baru kita akan menggunakan use effect-nya. Use effect-nya di sini kita dapat dari HTTP effect. Nih, kita pencet ini. Open. Nah, ini sini keluar ini, kita copy aja ini. Ini copy. Lalu kita masukin aja ke sini. Lalu kita then res dengan res JSON, lalu then datanya dengan menggunakan set product dengan data. Kita tutup, lalu baru kita cons handle add. Jika if title and price and category and image and description and rate and count. Di sini nih kita masukin apa yang telah kita buat di atas tadi nih. Kan product, title sampai dengan count. Ini kita masukin semuanya. Kalau jika tidak, dia bakal error. Dia bakal tidak ada yang muncul satupun. Lalu kita if lagi, edit index menggunakan null. Lalu cons update product menggunakan product. Update product, lalu diedit product indexnya dengan title, price, ini kita masukkan juga yang tadi supaya dia timbul semuanya. Lalu kita set product kita dengan update products. Lalu set edit index dengan menggunakan null. Baru kita else kan dia menggunakan set product, products, title, price, category, image, description, rate, count. Nih, kita masukin sama seperti yang di atas tadi. Tapi di sini kita tidak menggunakan n-nya. Barulah kita gabungkan yang tadi itu menjadikan set title, set price, set category, image, description, rate, account. Ini kita masukin semua baru kita tutup. Udah di else kan baru kita tutup. Selanjutnya baru kita cons handle edit. Tadi kan handle add itu untuk meng-add-nya, menambah-nambahkannya. Di sini untuk handle edit, untuk diedit. Di sini set title-nya product index dengan title, set price product index dengan price, set category product, tetap produk dia karena kan kita mau menampilkan produknya. Di sini handle edit product maksudnya. Lalu index, kategori, set image, image juga, rate, count, description, lalu description lagi, set edit index dengan menggunakan index. Kita tutup. Lalu setelah kita handle editnya, baru kita handle delete-nya. Handle delete ini berfungsi untuk menghapus gitu. Kalau edit ini untuk kita ada yang mau kita edit atau kita ada kurang gitu. Handle editnya dengan set product filter, kayak gini. Barulah kita return. Kita return ini, kita tutup ini nih supaya dia dalam satu codingan gitu, supaya dia rapi, supaya dia tidak berantakan. Dengan H1 style, font ini manajemen produk kita. Kalau kita mau melihat ininya, outputnya jangan lupa kita bikin npm run dev. Lalu di sini kan ada linknya, kita klik aja linknya. Nih,
Nih warnanya tadi udah aku ganti-ganti tadi kan. Belajar CSS di Rich. Nih, nih manajemen produk H1-nya tadi. Buat nih H1 kan. Lalu div style-nya menggunakan padding, border radius, margin button. Lalu kita inputkan page order-nya nama produk. Ini sama lah, ini nama produk, ini harga produk, ini kategori, ini URL gambar, description produk, rating produk, jumlah produk. Nah, baru inilah kita update. Misalnya kan kita mau update nih, edit index sama dengan 0. Update produk sama dengan tambah produk. Update produk itu kan sama dengan tambah produk kan. Nih, contohnya kayak gini. Nih, tambah produk sama aja kita untuk mengupdate produk atau kita mengupdate produk nih. Misalnya edit, nah diedit kan nih, dia muncul dia tinggal tambahkan description produk, apa rating produknya, lalu jumlah produk. Kalau misalnya aku hapus juga bisa. Nah, hapus dia. Setelah itu, baru kita tutup dengan menggunakan div, karena di atas tadi udah div kan. Lalu product lalu ada products index, baru ada case, sale, padding, border radius, sama seperti di atas. Kita menggunakan di sini kita bold dengan RP, terus rating dan ya. Ini kita tambahin. Nih, rating, stok, sama harganya. Ini kayak kita bold gitu, kayak kita jelasin. Baru image search nih tambahin image. Di sini baru ada editnya, di editnya color, white, padding, border, background color, banyak lah. Terus baru ada hapusnya juga, hapusnya sama seperti di edit. Barulah kita ekspor default product CRUD. Use state untuk menyimpan dan mengubah data state component. Use effect untuk mengambil data dari API atau merequest data dari API. Use effect ini nah nih untuk mengambil data dari API atau merequest data dari API. Sedangkan use state ini untuk menyimpan dan mengubah data dari komponen. Nah, ini setelah itu baru kita masuk ke app JSX-nya. Di app JSX ini dia bakal muncul, kita bakal mengimport semua kelas yang udah kita buat tadi. Nih, dari import inline style, external style, model style, baru product share. Udah. Ini nih yang JSX doang yang kita import. Kita masukin ke app JSX supaya dia terpanggil nantinya. Nah, setelah itu baru kita lihat codingannya. Kan? Ini tidak berfungsi. Ini misalnya kita tambah description-nya, rating produknya 5 deh. Jumlah produknya ada 23. Kita update produk. Kalau kita update produk, ini dia, ini yang bakal muncul tadi. Nih. Sekarang kita hapus. So kita menambah produk, nama produknya baju. Harga produknya 23.000. Kategorinya pakaian. Gambarnya kita kosongin aja, description produknya bagus. Ratingnya 3, 2 deh. Jumlah produknya ada 50. Nah, kita tambah produk aja. Nah, dia harus diisi semua. Setelah udah tuh dia masuk ke
paling bawah nih. Ini yang udah aku buat tadi. Pakaian bagus, ratingnya 2, stoknya 5 baju. Ini karena URL-nya nggak aku sambungin gitu. Kalau aku sambungin dia bakal muncul gambarnya sama seperti di atas gini. Misalnya aku hapus lagi. Hapus. Hilang dia. Ini tinggal tambah produk atau kita mau edit, mau hapus bisa. Sekian dari saya. Dadah.